Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kalian menyimak aturan sinus, nah sekarang kita akan belajar tentang aturan kosinus. Seperti biasa, aturan sinus kosinus ini menggunakan segitiga sembarang ya. Jadi kalau kita punya segitiga A, B, C, kita kasih huruf besar untuk titik sudutnya, dan untuk sisinya maka kita kasih nama dengan huruf kecil A, B, C. Aturan sinus masih ingat? Ya, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, untuk aturan kosinus, ini agak berbeda. Dia sebetulnya menggunakan aturan kuadrat ya, karena nanti awalnya kan dari segitiga siku-siku. Nah, di sini berlaku bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, ini awalnya seperti ini. Kalau ada yang sudah pernah membaca bukunya, tapi kenapa Bu rumusnya kok banyak? Nah, kita akan lihat banyak rumus dari mana sih, ya. Kita akan turunkan, kita akan cari tahu banyaknya rumus dari mana. Tapi intinya, kalian ingat-ingat dulu bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Ini dulu ya, pokoknya ini. Intinya di sini. Nah, sekarang kita akan lakukan proses pindah ruas. Seperti apa caranya? Kayak di sini. Di sini kita punya min 2BC cos A. Ibu kasih stabilo dulu biar lebih. Nah, kita punya ini nih. Nah, ini kita akan pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi A kuadrat. Ini kan min 2BC cos A. Kalau min pindah ke kiri jadi plus ya. Plus 2BC cos A itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, sekarang kita pindahnya si A kuadratnya. Karena kan ini aturan kosinus, berarti kita mau nanti di sebelah sini hanya ada cos saja. Oke, kita ulangi. 2BC cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, A-nya kita pindah ke sini jadi min A kuadrat. Sekarang yang ganjel adalah 2BC. Maka di sini kita punya cos A sama dengan, agar BC-nya hilang di ruas kiri, maka ini semuanya kita bagi dengan 2BC. Sehingga ini menjadi B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Kita salin ulang di sini ya, bahwa aturan kosinusnya. Yang pertama, cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Agar mudah mengingatnya, yang perlu kita lihat di sini adalah huruf-hurufnya. Oke. Sehingga ketika kita mencari cos B, bagaimana? Kalau cos A, di sininya BC, A-nya di belakang. Maka kalau cos B, oh di sini A dan C, B-nya di belakang. Per apa? Di yang atas per 2BC. BC itu sama dengan ini kan? Oh, ini berarti per 2AC. Sehingga yang sudah klik, ini akan ketahuan. Oh, berarti cos C mah mudah. Apa? Selain huruf C, berarti huruf apa aja? A dan B. C-nya di belakang. Jangan lupa kasih per 2. 2 apa? 2A. Jadi yang 3 rumus ini sebetulnya berawal dari satu ini saja. Ya. Nanti kita atur-atur gimana caranya. Atau kalian cukup hafalin satu doang, nanti yang lain-lainnya tinggal menyesuaikan huruf-hurufnya saja. Tidak susah ya? Ya.
Nanti kita lihat lebih jelas di contoh soal. Baiklah, setelah kalian mengenal aturan sinus, nah kemudian sekarang aturan kosinus yang tadi sudah dijelaskan. Tetap dengan dengan segitiga sembarang, segitiga dengan huruf A, B, C, kemudian sisinya dengan huruf kecil, kita peroleh untuk konsep dasarnya. Pokoknya kita punya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Dari sini kalian bisa otak-atik sehingga menghasilkan 3 rumus ya. Tadi bahwa cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Atau cos B kita punya A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Atau cos C kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Atau, nah si ABC ini kalian bisa lihat ulang ya, bahwa ini A kuadrat, ini B kuadrat, ini C kuadrat, hanya permainan huruf-huruf saja. Posisinya di mana sih gitu. Jadi kalian nggak perlu ngapalin 6-6-nya gitu, karena ada buku yang menuliskan aturan kosinus, dia bikin kotak ada 6 buah rumus. Nggak usah seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelas kita lihat di contoh soal. Nah, di sini perhatikan gambar segitiga P, Q, R, kemudian ada sisi PQ 30 cm, sisi RQ 17 cm, dicarinya PR nilainya X, kemudian diketahui cos 53 derajat sama dengan 3/5. Tentukan panjang PR. Maka kita tulis saja diketahuinya. Kalau ingin lebih sederhana, maka kita kasih nama ini si PQ itu adalah R kecil ya. Dan RQ itu adalah P. Ini adalah P. P sama dengan. Kemudian si X-nya nanti bisa kita ganti dengan Q. Q kecil ya. Sehingga kita tulisnya diketahui R-nya 30. Kemudian P-nya 17. Lalu cos 53 dia berada di Q. Cos Q sama dengan 3/5, sorry. Sudah diketahuinya, kita tuliskan, ditanyakan ya. Ditanyakannya adalah panjang PR. Panjang PR itu sama dengan X sama dengan Q kecil. Aduh, tadi mainannya adalah ABC ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita mainannya adalah PQR. Ya, kita analogikan saja si ABC-nya diganti menjadi PQR. Nah, sekarang kalau misalkan kalian punya A, B, C. Kemudian sisi yang kemarin itu, sisi tadi itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Sekarang pertanyaannya adalah Q. Kita punya PQR. Maka di sini kita bisa buatkan juga bahwa Q kuadrat itu sama dengan huruf yang belum ada, P kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2PR cos Q. Ya, jadi hanya permainan huruf-hurufnya saja. Oke, kita tuliskan Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat min 2PR cos Q. Substitusikan angka-angka yang sudah ada. P itu 17, berarti 17 kuadrat ditambah 30 kuadrat dikurang 2 dikali 17 dikali 30. Kemudian cos Q-nya sudah ada 3/5. Nah, di sini mungkin butuh kalkulator ya. Kalau tidak pakai kalkulator ini bisa hitung manual kan ya. Silakan dikotret 17 kuadrat itu berapa? Oke, 17 dikali 17 gitu ya. 7 kali 7 9, 4, 7 dengan 4 11, kemudian tulis lagi 17, 9, 8, 2. Berarti ini 289 ditambah 30 kuadrat itu adalah 900 dikurangi
2 dikali, nah ini boleh kita coret ya, 30 dibagi 5 itu 6. Sekarang 2 dikali 6, 2 dikali 6 itu 12, atau kalian boleh inilah 2 dikali 17 itu berapa? 34 ya. Maka kotret 34, kemudian kita punya 6 dikali 3, 6 dikali 3 itu berapa? 18. Kita kotret 8 dikali 4, 2, 3, 8 dikali 3, 24, jadi 27, ini 4, ini 3, berarti 2, 1, 1, 6 ya. Jadi kita punya ini 612. Nah, silakan ini juga dikotret saja. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1801. Wah, besar sekali angkanya. Ingat, dia adalah Q kuadrat sama dengan 1801 atau 1801. Nah, Q-nya berarti akar dari 1801. Kalau misalkan ini nggak tahu hasilnya berapa dan nggak boleh pakai kalkulator, ya udah selesai sampai di sini, nggak apa-apa ya. Yang penting langkahnya, caranya kalian paham.